Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tarjono. Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Tarjono hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak, jadi awal perbincangan kita, saya mohon maaf sekali mengganggu Pak Tarjono. Saya sekedar memberikan melengkapi tugas untuk guru penggerak yang modul 3.1 yang tentang kebijakan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah Pak. Nah, berbincang-bincang dengan Bapak tentang kebijakan atau keputusan yang diambil yang ada di sekolah Bapak ini Pak. Kalau mungkin diizinkan sebagai sebuah pengalaman atau referensi nyata saya untuk pengambilan keputusan sebuah permasalahan ke depan ya Pak. Insya Allah bisa Pak. Ya. Semoga apa yang akan kita lakukan ini bermanfaat untuk jenengan juga untuk saya. Ya, amin. Nah, oke Pak, semangatnya Bapak sangat luar biasa sebagai kepala sekolah ya Pak. Ya. Mungkin patut saya contoh yang energik, percaya diri selama Bapak menjadi kepala SD Negeri 02 Kecamatan Larangan. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Jadi apabila kasus tersebut melanggar hukum, itu jelas antara salah dan benar. Karena hukum itu kan tetap ya, hukumnya ada aturannya tetap. Jadi kalau melanggar itu ya berarti salah. Kalau sesuai dengan aturan berarti benar. Tetapi kalau kita lihat kasusnya adalah benar dengan benar, itu berarti suatu dilema etika, Mas. Itu rujukan moral. Rujukan moral ya Pak ya. Kemudian Bang ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung kebijakan? Nah, selama ini saya melakukan identifikasi kasusnya lebih dulu ya Pak ya. Jadi kita identifikasi kasusnya dari sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan kemudian mengambil keputusan tersebut menguntungkan kedua belah pihak yang bermasalah tersebut. Jadi atau kita berusaha sebaik mungkin untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua-duanya. Jadi setiap permasalahan harus dipertimbangkan terlebih dahulu ya Pak ya, seperti ya Pak. Oke Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak akan lakukan selama ini Pak? Jadi yang pertama dalam memutuskan suatu atau mengambil satu keputusan itu yang pertama saya menentukan dulu penyebab dari masalahnya dulu, penyebabnya apa. Kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Kita harus tahu yang terlibat itu siapa saja. Kemudian yang ketiga menanyakan kepada orang-orang terdekat dari yang terlibat itu kan kita bisa menanyakan informasi dari teman-temannya ya, sehingga kita akan lebih tepat untuk mengambil keputusannya. Kemudian yang keempatnya dengan teman-teman guru itu berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Yang kelima membuat beberapa solusi, kan dari diskusi itu biasanya teman ada yang mengusulkan ya, usulan itu kita coba catat-catat, kemudian kita nanti timbang-timbang solusi dari teman. Kemudian yang terakhirnya setelah ditimbang itu kita ambil keputusan yang terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak atau dua-duanya gitu. Terima kasih Pak. Jadi mungkin dalam pengambilan langkah Bapak itu ada beberapa pertimbangan yang Bapak lakukan ya Pak ya, contohnya dalam musyawarah dan lain-lain ya Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Yang pertama tentu kita melakukan analisis kasusnya dulu, kemudian menentukan solusinya.
menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku di sekolah, dari peraturan yang dari pemerintah maupun peraturan yang ada kita buat sendiri dengan teman-teman gitu ya. Kemudian setelah itu mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan bersama sehingga kondusivitas di sekolah terjaga sehingga sekolah dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi mungkin di garis bawahi bahwa setiap pengambilan keputusan itu harus diadakan musyawarah ya Pak ya. Kemudian ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang terbesar adalah kita mencari solusi yang terbaik, itu tantangannya, supaya solusi tersebut tidak merugikan salah satu pihak, jadi dapat menguntungkan kedua-duanya. Ini kan sangat sulit Mas. Iya, jadi kadang-kadang ada orang yang terlibat dalam satu masalah itu pengen menang sendiri, iya, menang sendiri Pak ya. Menang sendiri. Nyawa saya yang benar, Iya. itu salah. Harusnya begini begitu. Tetapi kita selaku orang yang dituakan mencoba untuk menjadi penengah dan menjadikan suatu keputusan itu dua-duanya bisa menerima dan dapat berjalan baik sekolahnya gitu lah. Utamanya adalah untuk kepentingan bersama. Jadi masalah apa tetap Bapak seorang kepala sekolah harus menangani apa ya dengan bijaksana Pak ya. Iya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat ataukah mempunyai jadwal kemudian hari dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Jadi kita lihat keputusan yang kita ambil itu langsung kita lihat dari besar atau berat ringannya satu masalah. Jika masalahnya ringan ya kita langsung putuskan saja di situ dengan kesepakatan bersama. Kemudian kalau kasusnya berat, tadi kita membuat langkah-langkah yang 7 langkah tadi. Iya. Jadi mulai dari penyebabnya apa, kemudian sampai dengan pengambilan keputusan. Jadi mungkin tergantung masalahnya apa ya. Kalau masalahnya ringan ya mungkin sekali jadi. Kalau masalahnya berat mungkin beberapa hari ada prosesnya Pak ya. Itu ya proses. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya setiap mengambil keputusan itu selalu melibatkan teman-teman guru, selalu berdiskusi gitu ya. Jadi kalau itu bersinggungan dengan wali murid juga kita memanggil wali murid tersebut untuk kita diskusi bareng, atau jika kasusnya itu dengan guru dengan kepala sekolah ya juga kita mencari penanganannya seperti yang di atas kita seperti pengawas gitu. Jadi ada beberapa unsur yang mungkin bisa membantu seperti itu Pak ya. Iya. Nah, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika ini apa? Yang jelas kita belajar untuk menjadi lebih bijaksana sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak mengedepankan ego kita selaku yang dituakan kepimpinan, sehingga keputusan kita dapat diterima oleh semua yang terlibat dalam suatu masalah. Yang harapannya juga sekolah kita dapat berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Yang kita mengutamakan keluarga dan kondusivitas sekolah utamanya begitu. Jadi mengutamakan kondusivitas Pak ya. Sangat menarik sekali Pak pembicaraan hari ini Pak. Semoga kedepannya mungkin jadi pembelajaran saya untuk bisa mengambil keputusan dalam sebuah masalah. Sekaligus saya terima kasih Pak atas waktunya, karena mungkin hari ini saya meminta waktu Pak Tarjono untuk berbincang-bincang Pak. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Gimana Pak? silakan Pak, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Jadi pada pertemuan kali ini saya mau merepotkan Bapak. Adapun merepotkan ini saya ada tugas dari Mumpul 3.1 tentang kebijakan keputusan yang mengambil di sekolah yang Bapak pimpin selama ini Pak. Mohon diizinkan ya Bang ya? Monggo, Yeah. monggo Pak Agus. Nah, sebagai sebuah pengalaman atau referensi saya untuk mengambil keputusan sebuah permasalahan ke depan ya Pak. Untuk selanjutnya nanti saya dengan Bapak akan berbincang-bincang masalah pengambilan keputusan Pak. Insyaallah.
Pak Agus, semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Pak, terima kasih. Mungkin semangat Bapak itu akan menjadi contoh buat saya ya Pak, yang orang muda seperti saya ini. Selama Bapak menjadi kepala sekolah SD Lunggede 03 di Kecamatan Langit. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah barang tentu benar lawan salah. Tetapi jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Buat saya, Jadi mungkin antara benar dan tidak ya Pak ya? iya itu harus diselesaikan. Baik Pak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama yang mengandung nilai kebijakan Pak? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Jadi dalam sebuah keputusan itu tidak ada yang dirugikan apa ya? Iya, harus kita tengah-tengah. Tengah-tengah ya Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak akan lakukan selama ini? Saya menentukan langkah-langkah. Ada beberapa. Yang pertama yaitu menentukan penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa yang terlibat, terus menanyakan pada orang-orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, dan kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Jadi ada 7 langkah ya Pak yang Bapak ambil itu ya Pak ya? Oke. Dan kemudian Pak selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum, yaitu solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Jadi mungkin pada intinya mengedepankan kepentingan dulu ya Pak, jangan pribadi dulu ya Pak, supaya bisa terlaksananya keputusan yang baik ya Pak ya. Iya. Dan kemudian apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Tantangannya yaitu dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Mungkin pada intinya mengambil keputusan dengan beberapa pihak tapi tidak merugikan orang lain apa ya? Betul. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apa langsung hari itu bisa diselesaikan, apa lain hari diselesaikannya Pak? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya langsung putuskan. Tapi jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang saya sebutkan pada di atas, yaitu menanyakan orang-orang terdekatnya. Itu saya tanya. Jadi dari yang ketujuh itu Bapak ambil yang poin 3-nya Pak ya? Iya. Biar tepat ya. Kemudian Pak ya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan saya tidak sendiri, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, bahkan wali murid, juga orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusinya.
Kemudian di garis bawahi, kalau setiap masalah kita membutuhkan banyak orang ya Pak ya, untuk bisa maksudnya meringankan beban kita Pak, seperti itu Pak ya. Baiklah. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan bila mana itu? Pelajarannya yaitu yang dapat saya ambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk menjadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Berarti dalam setiap mengambil keputusan harus bijaksana, harus tepat, jadi tidak merugikan orang lain ya Pak ya. Iya. Sangat bijaksana sekali Pak Holik ini. Iya. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi cerminan buat saya. Kedepannya saya mungkin akan lebih baik lagi. Dan terima kasih atas waktunya. Nanti kalau boleh lanjut, lain kali insya Allah saya akan bertemu Bapak lagi. Oke, siap Bagus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.